Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan ya, aku Zahra. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang optimasi Instagram sebagai media untuk berjualan. Sebelumnya, tahu nggak sih? Menurut data dari We Are Social dan Hootsuite, jumlah pengguna internet di Indonesia pada Januari 2021 ada sekitar 202,6 juta orang, yang artinya merupakan 73,7% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan, secara khusus, pengguna Instagram tercatat 85 juta orang atau 41,9% dari seluruh pengguna internet di Indonesia. Banyak sekali kan? Bayangkan betapa besarnya potensi pasar untuk produk kita jika kita ikut memasarkannya juga di Instagram. Sekarang Instagram juga udah sangat mempermudah kita untuk berjualan di sana loh. Salah satunya dengan fitur Instagram Business. Jadi pertama-tama setelah kita punya akun untuk usaha kita aktifkan dulu nih Instagram bisnisnya. Caranya juga mudah banget loh, yaitu tinggal klik setting di halaman profile kita, lalu pilih account, klik add new professional account, lalu klik continue sampai selesai, dan pilih kategori bisnis yang paling relevan dengan bisnis kita ya. Dengan mendaftarkan akun kita menjadi akun bisnis di Instagram, banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan loh. Salah satunya yaitu melihat performa akun kita dari fitur Insight. Dari fitur Insight ini, kita bisa tahu akun mana aja yang kita jangkau, bagaimana interaksi konten kita, impresi, hingga performa dari tiap postingan. Hal ini bisa kita gunakan sebagai evaluasi dari apa saja yang sudah kita lakukan di akun kita. Misalnya, bagaimana postingan-postingan yang mendapat respon baik, lalu juga bagaimana perkembangan akun kita, followers kita, dan lain-lain. Lalu setelah beralih ke akun bisnis, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk mengoptimasi Instagram kita? Nah, langkah berikutnya adalah optimasi profil. Optimasi profil ini dilakukan supaya orang-orang atau calon pembeli kita yang mengunjungi profil semakin tertarik dengan produk kita, bahkan akhirnya sampai jadi order. Hal pertama yang dapat kita lakukan dalam mengoptimasi profil yaitu dengan nama Instagram. Nama Instagram merupakan salah satu indikator yang membuat akun kita muncul di pencarian loh. Hal ini membuat akan lebih baik apabila dalam nama Instagram mengandung unsur-unsur produk yang kita jual. Rumus nama Instagram yang baik adalah brand ditambah produk yang kita jual. Misalnya di sini, brand Genetics menjual jersey custom satuan. Menjadi nama Instagramnya yaitu Genetics Jersey Custom Satuan. Sehingga apabila ada orang yang mencari jersey custom atau jersey custom satuan, akan muncul akun Genetics di pencarian. Lalu yang berikutnya adalah bio. Bio adalah hal pertama yang pasti dilihat seseorang saat berkunjung ke profil Instagram. Maka, pastikan ya bio Instagram kita sangat jelas sehingga dapat memberikan informasi yang utuh kepada pembacanya, terutama mengenai bisnis ataupun produk kita. Pastikan juga kita menampilkan link ya. Linknya dapat berupa link WhatsApp, marketplace, atau website yang sudah dimiliki untuk mempermudah calon pembeli untuk membeli produk kamu dalam sekali klik. Kamu juga boleh menambahkan alamat bisnismu, sehingga dengan begini, bio profile kita akan sangat lengkap. Tapi, jangan hanya berisi info-info saja ya, buat juga seakan-akan bio ini sebagai tempat untuk presentasi bisnis singkat. Yang terakhir dari optimasi profile yaitu highlight. Profil highlight juga nggak kalah pentingnya nih. Highlight memiliki faktor psikologis untuk pembaca loh, karena mereka merasa semakin banyak kafling informasi yang bisa didapatkan. Biasanya, highlight sendiri berisi sesuatu yang bersifat statis atau jarang berubah, misalnya seperti size chart, testimoni, price list, dan sebagainya. Dalam optimasi Instagram untuk bisnis, yang dapat kita lakukan lagi yaitu konten marketing melalui Instastory dan Feeds. Memposting konten baik melalui story maupun feeds sangatlah penting untuk meningkatkan engagement. Engagement ini nantinya akan membuat followers akun kita bertambah. Selain itu juga membuat akun kita semakin banyak terlihat oleh pengguna Instagram lain. Tahu nggak?
Berdasarkan testing yang dilakukan Nico Julius, Instagram expert, terkait konsistensi posting, minimalnya suatu akun bisnis memposting 1 feed post per hari untuk mendapatkan hasil yang optimal, atau maksimal 4 post per hari dengan jarak 4-5 jam tiap postingannya. Selain harus konsisten, isi konten juga tidak boleh melulu tentang produk dan berjualan. Ide-ide konten dapat berupa tips-tips yang berkaitan dengan hal yang dibutuhkan oleh target pasar. Misalnya, jika produk yang dijual adalah jersey sepeda, maka tips yang dapat dibagikan yaitu seperti tips kelengkapan saat bersepeda, list rekomendasi trek yang dilalui untuk bersepeda, info-info update tentang sepeda, dan hal lain yang bermanfaat bagi target audiens. Kita juga bisa memposting foto-foto konsumen yang menggunakan produk kita. Selain untuk konten, ini juga akan membuat konsumen yang telah membeli produk kita merasa diapresiasi loh. Dengan banyaknya fitur di Instastory saat ini juga bisa kita manfaatkan untuk berinteraksi dengan followers. Misalnya, dengan menggunakan question box, quiz, poll, hingga reaction. Fitur-fitur ini juga dapat digunakan untuk membuat interaksi ringan seperti tebak-tebakan, bermain games, bercerita lewat question box, dan lain-lain. Dengan adanya keberagaman konten yang diposting secara rutin setiap hari, akan membuat bertambahnya followers baru dan mempertahankan followers lama, karena tidak hanya informasi produk, tetapi mereka juga mendapatkan value dari apa yang kita bagikan. Nah, jangan lupa nih, setiap kita posting di feeds Instagram, kita wajib banget pakai hashtag. Dengan menggunakan hashtag di setiap postingan, akan membuat postingan kita mudah dilihat, terutama oleh orang yang bukan merupakan followers kita loh. Pastinya postingan kita akan menjangkau lebih banyak orang yang relevan kan? Lalu yang selanjutnya yaitu usahakan selalu menjawab komentar dan DM ya. Selain untuk meningkatkan interaksi atau engagement, juga untuk mempermudah calon konsumen mendapatkan informasi yang diperlukannya. Jangan lupa jawab dengan ramah ya, supaya mereka betah ngobrol sama kamu. Dan jangan sampai kita private akun bisnis atau jualan kita ya. Hal ini membuat toko kita terkesan tutup dan membuat calon konsumen malas untuk membeli produk dari kita. Biarkan akun kita publik agar semua yang telah kita lakukan sebelumnya dapat langsung terlihat, dan dengan begitu akan membuat orang memfollow akun kita karena tertarik, bukan karena terpaksa harus follow karena akunnya dikunci dan gak bisa lihat apa-apa. Dan yang terakhir, apabila kamu udah punya modal lebih untuk mencoba beriklan, kalian boleh banget nih untuk coba beriklan di Instagram, karena gak akan sia-sia kok. Instagram akan bantu arahkan postingan-postingan kalian ke orang-orang yang memang tertarik dengan produk kalian. Jadi bisa banget nih dicoba. Segitu dulu ya tips optimalisasi Instagram untuk media berjualan dari aku. Semoga bermanfaat. Salam sukses, stay safe and healthy semuanya.